Oke, jujur aja gue sebenarnya nggak ada niatan untuk membuat pembahasan ini. Cuman setelah gue melihat isi kolom komentar di beberapa video yang gue upload belakangan ini, gue cukup terkejut dengan banyaknya komentar yang meminta gue untuk dibuatkan pembahasan ini. Jadi ya, pada kesempatan kali ini gue akan membahas episode keempat dari salah satu kartun web series yang berjudul Murder Drone. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, ada satu hal yang perlu gue jelaskan agar mempermudah pembahasan kali ini. Nah, kalian semua masih ingat gak makhluk mengerikan yang mirip banget dengan karakter Mangle di episode kedua kemarin? Well, makhluk ini sebenarnya memiliki nama, yaitu The Absolute Solver. Nah, tapi The Absolute Solver sendiri bukanlah nama untuk satu karakter itu saja, melainkan nama ini merujuk ke berbagai hal, mulai dari sistem yang terpasang di semua tubuh drone hingga semacam wabah. Loh, kok bisa gitu? Nah, jadi gini, The Absolute Solver awalnya hanya merupakan program saja yang berada di tubuh di sistem drone. Ketika suatu drone mengalami kerusakan, The Absolute Solver akan memperbaiki tubuh drone tersebut. Namun ketika drone itu tidak dapat diperbaiki, maka ia akan mencari berbagai bahan yang ada di sekitarnya hingga menjadi makhluk yang mirip seperti di episode kedua. Nah, tapi pada episode ketiga, kita diperlihatkan dengan karakter yang bernama Doll, di mana ia memiliki kekuatan semacam telekinesis, dan pada akhirnya, di akhir episode tersebut, Uzi juga memiliki kemampuan yang sama. Nah, dari sini, banyak orang sangat yakin bahwa alasan kenapa Uzi dan Doll bisa memiliki kekuatan tersebut adalah karena sistem The Absolute Solver. Maka dari itu, banyak orang yang berspekulasi bahwa The Absolute Solver sebenarnya merupakan sebuah virus yang dapat menginfeksi para drone pekerja. Jujur aja, teori ini bukan berasal dari gue pribadi, melainkan berasal dari para fans kartun ini dan juga channel Cartoon Universe. Ada banyak hal yang belum gue pahami mengenai konsep The Absolute Solver, tapi untuk mempermudah penjelasan video ini, gue hanya ingin memberitahu bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Uzi saat ini dan juga semua hal yang bakal terjadi di episode keempat, itu semua berasal dari The Absolute Solver. Jadi ya, mungkin itu saja sih penjelasan yang lumayan panjangnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Episode keempat dari kartun Murder Drone yang berjudul Cabin Fever merupakan cerita lanjutan secara langsung dari episode ketiga, di mana pada episode ini Uzi memutuskan untuk pergi ke sebuah perkemahan yang bernama Camp Nanti X7. Nah, alasan kenapa Uzi ingin pergi ke tempat tersebut adalah karena sebelumnya ia dan ayahnya yang bernama Khan sempat melakukan perbincangan mengenai ibunya Uzi yang bernama Nori. Awalnya Khan menunjukkan sebuah foto yang berisikan dirinya bersama dengan Nori, ibunya Doll, dan beberapa murid lainnya di perkemahan 90X7. Nah, setelah itu, Khan menjelaskan mengenai kejadian aneh yang menimpa Nori sebelum terjadinya peristiwa ledakan dahsyat yang menyapu bersih manusia di planet Copper-9. Oh ya, by the way, nama planet yang mereka tinggali saat ini bernama Copper-9 ya. Nah, keanehan tersebut adalah ibunya Uzi menggambarkan berbagai gambar yang sangat aneh sambil memperingatkan Khan mengenai apa yang bakal terjadi di waktu kedepannya. Mulai dari ia meminta Khan untuk membuat sebuah pintu baja raksasa untuk melindungi mereka dari kemunculan iblis dari atas langit hingga peristiwa besar yang bernama The Singularity Awakens. Nah, gue yakin kalian semua pasti tahu apa yang dimaksud dengan iblis dari atas langit adalah para disassembly drone. Namun bagaimana dengan peristiwa Singularity Awakens? Apakah ini merupakan peristiwa terjadinya ledakan yang menghapus semua manusia? Well, yes, but maybe no. Begini, berdasarkan berbagai spekulasi yang beredar di internet, The Singularity Awakens yang ada di kartun ini merujuk ke sebuah teori yang bernama The Singularity of Technology, yaitu sebuah hipotesa yang menyebutkan bahwa di masa depan, teknologi akan berkembang sangat pesat dan akhirnya tidak bisa dikontrol. Nah, awalnya, fakta ini memperkuat mengenai teori yang menyebutkan bahwa peristiwa ledakan yang menghabisi semua manusia merupakan rencana dari para drone pekerja untuk menggulingkan umat manusia. Teori ini jelas terdengar sangat cocok dengan gambaran dari The Singularity Theory yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Nah, tapi ada satu teori lain yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut sebenarnya belum terjadi dan kini sedang dalam proses. Teori kedua ini menyebutkan bahwa pihak yang dianggap sebagai ancaman bagi umat manusia hingga bahkan untuk para drone adalah The Absolute Solver. Yes, dialah yang merupakan sebuah program yang ada di setiap tubuh para drone merupakan ancaman yang sebenarnya.
Teori ini bisa dijelaskan atau dijabarkan dengan cukup panjang. Namun dikarenakan gue nggak pengen video ini punya durasi yang panjang, jadi kita lanjut aja ke pembahasan ceritanya. Jadi begitulah alasan kenapa Uzi ingin pergi ke camp 987. Nah, awalnya Uzi ingin pergi ke tempat tersebut sendirian, namun dikarenakan gurunya tidak mendapatkan bonus akhir tahun, para murid pun akhirnya terpaksa harus mengikuti perkemahan ini. Sementara sang guru beristirahat, kini posisinya digantikan oleh N dan juga V yang dengan sukarela akan menjadi mentor bagi para murid di sepanjang wisata ini. Sementara N dan V sedang mengawasi para murid di perkemahan, Uzi berpisah dari grup untuk melanjutkan pencariannya. Ketika ia sampai di sebuah kabin, Uzi melihat dari kejauhan bahwa N terlihat sangat mudah akrab dengan para murid, terkhususnya para siswi. Hal ini pun membuat Uzi terlihat cukup cemburu, yang mana ini membuat dirinya mengalami kepanikan yang sangat hebat. Nah, pada momen ini, kita bisa melihat di wajahnya Uzi terdapat sebuah peringatan mengenai suhu tubuhnya yang tiba-tiba memanas, yang mana seharusnya peringatan tersebut hanya bisa dimiliki oleh para Disassembly Drone saja. Selain itu, ia juga membayangkan tumpukan mayat yang ada di tempat tinggalnya Doll, dan hal ini pun diperparah ketika ia menemukan bahwa tas yang ia bawa berisikan potongan tubuh dari drone yang telah mati. Kepanikan ini pun akhirnya mereda setelah V tiba-tiba muncul untuk mengejek Uzi mengenai N yang bisa saja melupakannya karena ia sangat mudah berteman dengan orang lain. Setelah V pergi, Uzi sempat memperbaiki kecoa robot yang ia rusak dan ia membuka kolong dari kabin tersebut yang berisikan jasad drone yang telah mati bersama dengan gambar-gambar aneh yang sangat mirip dengan yang dibuat oleh ibunya. Kecoa yang sebelumnya diperbaiki oleh Uzi tiba-tiba meng-scanning wajahnya Uzi dan ia menunjukkan sebuah kolom chat yang dapat mengarahkan Uzi ke sebuah elevator rahasia. Pada kolom tersebut kita bisa melihat adanya sebuah kode yang bertuliskan 002, yang mana itu merupakan kode yang sama yang ada di kalung miliknya Nori yang kini sedang dikenakan oleh anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Nori sempat bekerja di tempat tersebut dan membuat sebuah ruangan rahasia yang kemungkinan besar berisikan berbagai jawaban dari semua pertanyaan yang kita cari selama ini. Di momen yang sama, kita juga bisa melihat hologram Doll yang sama persis yang ada di episode ketiga kemarin sedang berdiri tak bersuara di belakangnya Uzi. Nah, ketika N dan V sedang mengajar para murid cara memanah, Uzi tiba-tiba muncul dan hal ini membuat para murid menjadi terkejut hingga salah satu dari mereka menembak anak panah ke arahnya Uzi. Uzi pun menahan anak panah tersebut sambil merubahnya menjadi semacam cairan makhluk organik. Sontak hal ini pun membuat semua orang yang melihat kejadian ini menjadi sangat ketakutan, begitupun juga dengan Uzi yang segera lari menuju hutan. Ia pun sampai di sebuah kabin dan berusaha bersembunyi dari orang-orang. Namun di tempat tersebut, Uzi melihat sosok hitam yang tiba-tiba muncul dengan bentuk yang sangat mirip dengan gambar yang ia lihat sebelumnya. Tidak lama setelah itu, muncullah dua orang murid yang sepertinya ingin melakukan kegiatan maksiat, tapi sayangnya mereka berdua malah diserang oleh Uzi yang kini sudah seperti Disassembly Drone. Nah, melihat kejadian ini, gue berani berasumsi bahwa makhluk hitam yang tiba-tiba muncul sebelumnya merupakan pertanda dari seorang drone pekerja yang akan mengalami perubahan yang diakibatkan oleh infeksi Absolute Solver yang sudah sangat parah. Pada saat N sedang mencari Uzi, ia malah masuk ke dalam sebuah ruangan pengawas di mana ia menemukan kaset VHS yang bertuliskan Zombie Drone. Ketika ia menyentuh kaset tersebut, N melihat berbagai visual yang sangat random dan juga cukup creepy, mulai dari sosok drone misterius hingga sebuah lingkaran besar yang sangat mirip dengan gambar yang dibuat oleh Nori. Nah, lingkaran ini sangat mirip dengan simbol dari teori The Singularity of Technology, yang itu berarti gambar yang sedang kita lihat saat ini merupakan peristiwa The Singularity Awakens. Nah, sementara itu, salah satu murid yang sebelumnya diserang oleh Uzi berhasil melarikan diri dan berusaha untuk memperingati murid yang lain. Dari kejauhan, para murid ini pun melihat Uzi yang kini sudah berubah menjadi sosok yang bernama Zombie Drone, yaitu tipe drone yang cukup mirip dengan Disassembly Drone, hanya saja ia memiliki sayap dan juga ekor yang organik. Para murid ini pun dibantai satu persatu oleh Uzi hingga menyisakan Lizzie saja. Tapi untungnya V berhasil sampai tepat waktu dan mereka berdua pun terlibat pertarungan yang cukup sengit. Tetapi Uzi dapat memojokkan V dengan sangat mudah dan berencana akan menghabisinya hingga N akhirnya berhasil sampai tepat waktu dan segera melempar Uzi ke atas langit untuk membicarakan masalah yang dialami oleh Uzi. Setelah perbincangan selesai dan Uzi kembali normal, mereka pun kembali pulang layaknya tidak ada hal serius yang terjadi, yang padahal sudah banyak murid yang telah terbantai pada perjalanan kali ini. Nah, bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut? Well, mereka hanya akan mengatakan bahwa V sempat mengalami kelaparan dan memakan murid-murid tersebut.
Yes, gue tahu ini merupakan bagian dari lelucon saja, namun kalau misalnya kita sambungkan hal ini dengan cerita utama, rasanya ini bakal terkesan agak kontradiktif sih. Tapi ya, kita lupakan sajalah hal itu dan lebih fokus ke hal yang lebih penting. Nah, pada akhir episode ini, kita diperlihatkan dengan lengannya Uzi yang sempat terbakar ketika sinar matahari mengenainya, yang mana ini menunjukkan bahwa Uzi sepertinya akan menjadi seperti disassembly drone, and segera memindahkan tangannya Uzi, dan di sampingnya terdapat sebuah kaset VHS yang sebelumnya ia lihat, kini ia bawa, dan kemungkinan bakal menjadi poin penting untuk episode kedepannya. So ya, secara keseluruhan episode ini memberikan banyak sekali hal baru, terutama untuk lore cerita dari kartun ini. Setiap episode baru muncul, mereka selalu menambahkan hal baru ketimbang jawaban dari pertanyaan di episode-episode sebelumnya. Saat ini dunia dari kartun Murder Drone menjadi semakin luas dan semakin kompleks, yang mana ini menimbulkan sedikit rasa khawatir pada diri gue, karena gue takut dengan banyaknya setup yang sudah mereka bangun, ada kemungkinan mereka bakal melupakan beberapa hal penting yang telah mereka siapkan. Namun mengingat kalau ini merupakan animasi independen, harusnya ini bukanlah masalah yang begitu besar, karena mereka nggak perlu takut kalau series ini bakal kena cancel di pertengahan cerita. Mungkin satu-satunya hal yang bisa menjadi masalah untuk series ini adalah kurangnya budget untuk membuat episode baru. Cuman ya, melihat besarnya fandom dari kartun ini, rasanya hal tersebut hampir mustahil bakal terjadi. Jadi ya, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian mengenai episode ini di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya gue ada salah kata ataupun kekurangan, mohon koreksi gue ya. Soalnya gue merasa bahwa gue melewatkan banyak hal yang penting yang seharusnya gue bahas. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!